sekarang kita mungkin masuk ke sesi pertanyaan aja kali ya, Ya, Mas Raha sama Mas boleh. Angga. Langsung nih ya. Boleh. Langsung aja. Ini Siap, udah siap. udah cukup banyak nih kayaknya. Ini mungkin saya bacain aja. Kita pilihin yang bagus-bagus nih pertanyaannya ya. Ya, ini ada yang tanya soal persaingan bisnis properti nih Mas Raha dari Pak Asep Sofyan Deni nih. Oke. Jadi pertanyaannya kira-kira gini, izin tanya terkait persaingan bisnis properti yang lagi booming sekarang dengan investor yang besar ataupun investor yang ternama gitu, strategi atau upaya maksimal apa yang dilakukan oleh JMRB supaya konsep bisnisnya itu bisa sukses dan besar gitu. Nah mungkin buat Pak Asep Sofyan kalau misalnya kebetulan lagi on juga nih bisa nanya langsung Pak, bener kayak gitu ya tadi pertanyaannya ya Pak ya? Kira-kira gitu Mas Raha, Oke. Mas Angga, kira-kira nanti ini aja lah, Boleh ya. tektokan aja langsung jawab aja. Saya coba Oh, udah saya nggak coba sabar dulu ya. kayaknya. Ya siap, Aduh. siap, siap. Jadi gini, izin Pak Asep. Terkait strategi bisnis properti sama jadi kita kalau berbicara properti adalah berbicara secara holistik dan update gitu ya Pak. Artinya secara menyeluruh dan kekinian gitu kan. Artinya tadi yang kita paparkan sebelumnya bahwa ketika properti itu akan berdampak terhadap faktor ekonomi, sosial, lingkungan seperti itu. Dan juga memang harus update gitu. Artinya kita membuat suatu perencanaan bisnis yang memang update terhadap kondisi sekitar. Sama halnya seperti jasa marga gitu kan ya. Di jasa marga sendiri itu kan ada Travoy gitu kan. Artinya Travoy itu kan adaptif terhadap teknologi seperti itu. Nah, kemudian kalau di JMRB sendiri kita ada di depan kan di Bapak Ibu telah ketahui bersama ada TCD Taman Mini kan Bapak Ibu. Nah di situ kan konsep kita adalah konsep yang memang open space, jadi retail yang adaptif terhadap kondisi pandemi saat ini. Artinya retailnya itu terbuka atau tidak tertutup seperti mall pada umumnya. Jadi emang retailnya retail bersifat open space atau terbuka terhadap alam gitu kan. Jadi pertukaran atau sirkulasi udara itu lebih segar, lebih cepat sehingga menimbulkan suatu rasa yang cukup segar gitu. Mungkin itu sih adaptif kita dan holistik seperti itu. Ada yang mau ditambahin nggak Mas Angga? Iya, mungkin sedikit nih saya tambahin. Mungkin mengingat juga apa yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Kawasan kami. Jadi strategi atau upaya maksimal yang dilakukan oleh JMRB juga salah satunya mengembangkan properti yang ada di sekitar jalan tol gitu, atau kami menyebutnya dengan tol corridor development. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi akses dan lokasi itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Nah, kenapa kami menyebutnya tol corridor development? Karena selain sebagai identitas lahan, kenapa kita bangun JMRB selalu punya lahan di dekat jalan tol, ini juga menjadi citra bagi para konsumen kami yang lihat JMRB kalau saya beli di JMRB aja deh karena propertinya pasti dekat jalan tol kok gitu. Terus kalau dekat jalan tol manfaatnya apa? Ya pasti nilainya naik terus kok gitu. Jauh lebih cepat dibandingkan properti-properti yang aksesnya tidak semudah properti yang dimiliki oleh JMRB gitu. Jadi tol corridor development itu sebetulnya strategi yang cukup masif yang sedang dilakukan oleh JMRB, dan harapannya ke depannya nanti investor nggak perlu lagi tuh ngelihat lokasi lahannya di mana nih, dipelajari dulu gitu. Aduh, proyek JMRB di mana nih ya gitu. Pada saat JMRB launching, dia tutup mata, oh proyek JMRB ya, ada apa nih? Saya beli deh satu lantai ya gitu. Jadi memang ke depannya harapannya investor tutup mata aja nih. Karena pasti properti yang dikembangkan oleh JMRB itu ada di dekat jalan tol. Nah mungkin itu tambahannya Pak. Oke. Berarti konsep pengembangan strateginya JMRB ini secara umum adalah bahwa ini adalah suatu konsep yang holistik ya Mas Raha ya. Yes. Jadi ya kita sebagai pengembang memiliki pola pikir yang mungkin agak berbeda, terutama karena kita berbisnis di properti ya. Jadi kita perlu sangat adaptif terhadap permintaan pasar itu sendiri, terus juga pertimbangan lokasi itu sebenarnya udah jadi keunggulan tersendiri buat JMRB ya, karena properti Iya. kita pasti nggak jauh dari jalan tol lah Nggak gitu jauh ya. dari itu keunggulan yang mutlak ya menurut Mutlak ya. kami ya. Karena kita punya aset-aset yang ada di sekitar situ gitu Betul, ya. gitu. Sehingga tinggal bagaimana JMRB memanfaatkan itu ya. Yes. Dengan itu. Oke, berarti kita mainnya juga dari segi aset dan adaptif ya. Yes. Perubahan-perubahan adaptif itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Terkait dengan ini dari Pak Ardi Sujarwadi, Pak Ardi dari IT ya. Ini pertanyaannya pada saat kondisi pandemik, ya terutama mungkin 2 tahun terakhir ini kali ya.
di mana daya belinya menurun, langkah apa yang dilakukan oleh JMRB untuk meningkatkan penjualan gitu, khususnya untuk properti. Nah, mungkin juga sebagai bayangan juga Pak, memang betul di awal itu kan kita memang agak menurun ya secara nasional internasional. Tapi apakah kondisinya masih sama Pak seperti kemarin-kemarin itu atau sudah terjadi perubahan sebenarnya? Mungkin itu sih buat clue aja kira-kira. Oke. Jadi gini, memang strategi JMRB pada saat pandemi saat ini kita berusaha mengatur penjualan ataupun konstruksi gitu ya. Berusaha mengatur konstruksi atau penjualan. Jadi memang saat ini kita berfokus di TCD Taman Mini yang memang konsepnya di situ adalah retail dan mungkin nanti ada rumah sakit juga di situ. Kenapa kita perlu mendahulukan untuk di retail tersebut? Karena memang eh, di saat pandemi orang-orang sudah mulai jenuh atau bosan gitu kan. Mereka perlu keluar, mereka perlu bersosialisasi, mereka perlu arisan, kumpul-kumpul, sosialisasi gitu kan. Nah dari situ kita melihat celah atau peluang bahwa itu akan kembali lagi kok sebenarnya hal-hal sosialisasi gitu kan, berkomunikasi. Tapi kita pun tidak menyediakan mall yang tertutup gitu kan. Artinya tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa memang mall kita adalah mall yang terbuka. Jadi selain kita juga menyediakan tempat yang untuk berkomunikasi sosialisasi, tapi juga aman, sehat gitu kan. Nah itulah yang kita manfaatkan peluang-peluang itu sehingga kita fokus di TCD Taman Mini. Kemudian nanti juga ada setelah Taman Mini, insya Allah di TB Simatupang ada juga suatu mixed use atau pengembangan yang campuran yang isinya ada insya Allah ada apartemen, ada perkantoran dan supporting retail itu seluas 2 hektar. Itu nanti tahap selanjutnya setelah Taman Mini seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Angga. Mungkin perlu diingat juga kalau teman-teman nanya yang di TBS tadi lokasinya di mana ya? Di dekat jalan tol teman-teman. Jadi balik lagi salah satu langkah apa yang dilakukan JMRB strategi gimana nih ya? Tadi kita bangun positioning kita kalau properti kita di dekat jalan tol gitu. Terus khusus untuk jualan kalau tadi nyinggung penjualan nih Pak Ardi, gimana nih ya kita coba cari skema-skema apa aja nih yang bisa memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, salah satunya tadi tuh di Ambawani kami kasih langsung untuk keluarga besar Jasa Marga kemudahan untuk membeli rumah gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nyiapin uang yang banyak. Teman-teman yang baru masuk kerja 1 tahun pun cukup nabung bentar gitu, itu udah bisa langsung beli rumah di proyeknya JMRB gitu. Cukup bayar pilih unit, booking unitnya, terus cek kelengkapan administrasinya, lolos langsung mulai nyicil teman-teman. Jadi insya Allah sudah sangat dimudahkan lah untuk melakukan pembelian. Mungkin itu sih tambahannya. Oke, kalau ini mungkin sedikit, kalau menurut Mas Angga sama Mas Raha nih, kalau kita lihat kondisi pasar sekarang terkait daya beli aja, sebenarnya kita udah ada perubahan daya beli belum sih dibandingkan dengan masa ketika pertama kali pandemi gitu? Karena nanti pasti kaitannya orang bakal nanya nih, wah daya belinya gimana nih JMRW kok ngasih produk banyak banget nih, daya belinya dari hasil riset tuh gimana gitu? Kalau sekarang tuh gimana sih Mas? Jelas, pastinya ada perubahan gitu ya. Dari 2020 di bulan Maret ketika pandemi muncul pertama kali di Indonesia sampai sekarang berubah gitu kan tingkat daya belinya. Dari mana sih melihat tingkat daya beli itu gitu kan sebenarnya? Kita kan untuk meluncurkan suatu produk itu kita perlu benchmark juga gitu kan. Perlu melihat kompetitor baik itu yang ada di daerah situ gitu kan maupun yang ada di daerah lain yang mungkin laku gitu kan di pasaran. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita perlu melihat benchmark sehingga produknya itu tepat sasaran, terus strategi promosi atau penjualannya itu juga tepat gitu kan sehingga akan meningkatkan dari sisi penjualan itu sendiri gitu kan. Itu sih mungkin salah satu poin saya adalah melakukan benchmark atau melihat dari kondisi sekitar seperti itu. Oke, kalau gitu. Thank you Mas. Nah ini ada pertanyaan lagi, cuman kayak ini mesti kita konfirmasi ke penanyanya dari Pak Aden Tata Surya Baradaksa ya. Ini kan pertanyaannya terkait dengan tingginya suku bunga pasca pandemik nih. Ini suku bunga yang dimaksud nih suku bunga apa, untuk suku bunga secara nasional kah atau suku bunga bank ketika kredit atau apa gitu? Kalau mungkin kebetulan lagi ada juga online, bisa langsung nanya aja. Mumpung di sini ada 2 narasumber juga.
Tapi kalau misalnya kita asumsikan pertanyaannya adalah suku bunga bank mungkin ya maksudnya atau Ya, ya. seperti itu kira-kira ya. Mungkin kalau dari sisi ekonomi ya ada memang ada dua aspek gitu. Mungkin yang dimaksud di sini tingkat suku bunga pengembalian ya kalau kita naruh uang di bank mungkin karena memang Atau banyak. kebetulan Oh ya, ada penanyanya nih. oh Bisa boleh langsung boleh aja. boleh. Silakan Pak Aden. Pak Aden, mangga Oke, Pak. selamat siang menuju sore. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tanyakan, ketika masa pasca pandemik ini kan terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan ya, dari harga material bangunan dan lain-lain yang akan meningkatkan nilai pembangunan properti. Di sisi lain, meningkatnya juga suku bunga, otomatis kan apakah KPR juga naik gitu ya, otomatis kan daya beli masyarakat melemah. Jadi tertekan nih dari bisnis properti, dari pembangunan yang nambah mahal, sedangkan bunga KPR mungkin juga meningkat. Jadi bagaimana sih dari pihak JMRB menyikapi ini? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Oke. Mungkin langsung ya. Langsung aja Mas Angga. Terima kasih Pak Aden. Jadi memang betul yang disampaikan tadi, mungkin terjadi beberapa penyesuaian harga, terus mungkin tingkat suku bunga juga tinggi nih. Mungkin teman-teman yang mau ngajuin KPR juga agak worry nih, gimana nih gitu. Nah, mungkin saya kembali lagi, kalau masing-masing developer tentu punya cara masing-masing untuk menyikapi hal itu gitu. Cuma kalau dari sisi JMRB, dari sisi skema pembayaran tadi sudah kami sampaikan kalau kami menaruh beberapa kemudahan dalam cara pembayaran. Lalu yang selanjutnya adalah mungkin teman-teman sudah lihat publikasi dari kegiatan korporasinya JMRB juga nih. Jadi kita memang dalam beberapa bulan terakhir ini kita bekerja sama dengan beberapa perbankan baik yang syariah maupun yang non syariah nih yang konvensional. Tujuan apa? Tujuannya jadi kita bisa diskusi langsung nih dan mendapat beberapa kemudahan-kemudahan untuk konsumennya JMRB gitu. Nah, jadi dengan kita bekerja sama kemarin, terus kita diskusi langsung nih spesifik, mungkin di sini salah satu proyek yang kami kembangkan selain tadi Taman Mini sama Mas Raha ada The Ambawini Residence tadi nih, Mas Aden gitu. Kenapa kita bisa dapat 5 juta per bulan? Nah, itu karena memang kita ada langkah-langkah strategis, kita coba diskusi sama perbankan nih, daya beli masyarakat di Jabodetabek seperti apa, terus target kita nih siapa, terus kira-kira di angka berapa nih yang pas nih, supaya teman-teman juga yang mau beli di sini masuk nih secara cash flow, secara budget nih masuk nih. Nah, pendekatan-pendekatan itu tuh Mas Aden yang kita lakukan. Jadi kita diskusi langsung dengan pihak perbankan, nggak cuma satu. Jadi memang pihak perbankan itu kalau kita lakukan pendekatan dia bisa ngasih beberapa benefit khusus nih untuk korporasi. Mungkin kalau Jasa Marga Group kita sudah biasa nih dapat tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan yang lain. Biasanya ini teman-teman Corvin yang jago nih ya. Iya, Teman-teman gitu, Corvin gitu. jago nih dapat nih. Jadi memang pendekatan itulah yang kami adaptasi masuk juga ke JMRB kaitannya untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang kompetitif hingga akhirnya konsumen kita pun jadi termudahkan gitu. Mungkin dari saya itu. Oke, Mas Raha ada yang mau tambahin? Cukup. Oke, Mas Aden udah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke. Tapi sebagai bayangan aja bahwa proses bisnis yang terjadi di JMRB ini semuanya udah berjalan dengan sesuai dengan alurnya lah, bahwa asumsi-asumsi ketika melakukan konstruksi, termasuk misalnya rate pengembaliannya berapa, itu di timnya Mas Raha tuh udah dihitung bener-bener sehingga itu layak secara project gitu. Dan nantinya ketika dipasarkan sama Mas Angga, itu jadi produk yang memang sudah matang untuk dipasarkan gitu. Jadi semua sudah diusahakan terencana dengan baik lah ketika itu sudah dipasarkan di masyarakat umum. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya kita ada banyak pertanyaan nih dari chat room ya. Cuman ada satu yang nanya langsung nih, yang tunjuk tangan nih, Pak Tommy Adam mungkin. Kita kasih kesempatan dulu deh buat Pak Tommy Adam yang udah mau nanya langsung mungkin Pak. Silakan Pak. Selamat sore Pak Tommy. Atau kepencet kali ya Pak. Kita
skip dulu aja ya. Mungkin nanti kalau misalnya udah muncul lagi, kita tanya lagi. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, ini ada yang menarik nih. Ini ada yang tanya soal hubungannya dengan pemerataan ekonomi di Indonesia nih Mas Rahani. Oke. Jadi pemerataan belum berjalan maksimal gitu. Pendapatannya sehingga pendapatan masih memiliki rasio yang berbeda di setiap daerah gitu. Oke. Nah di era sekarang ini opsi-opsi apa yang diimplementasikan di bidang properti supaya ekonominya lebih tepat sasaran dan ketika orang memilih properti juga tepat gitu. Mungkin nanti dikaitkannya dengan JMRB juga kali ya Mas ya. Oke. Kira-kira gitu sih pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya opsi apa yang akan diimplementasikan di bidang properti agar terwujudnya ekonomi yang tepat sasaran ya dan mendapatkan properti yang tepat juga gitu ya. Artinya gini, untuk melihat dari sisi ekonomi, tentu saja di bidang properti itu perlu melihat ketika saya mengambil sudut pandang dari developer gitu ya. Ketika suatu perusahaan akan mengembangkan suatu kawasan, hal yang terpenting adalah harga lahan atau nilai lahan pembelian gitu kan. Kenapa itu kan menjadi penting? Karena developer itu kuncinya adalah di harga tanah gitu kan, bukan harga bangunan gitu kan. Harga bangunan mungkin margin bisa tipis-tipis gitu kan, tetapi kalau di harga tanah margin bisa melambung gitu kan. Nah, disinilah yang perlu kita jeli untuk melihat kondisi tersebut sehingga dapat menghasilkan produknya juga yang sesuai gitu kan, tidak terlalu mahal atau tepat sasaran bagi pembeli gitu kan. Jadi misalkan mungkin kalau rumah murah itu kan harga tanah itu bisa dijual paling maksimal 500.000 per meter persegi gitu kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu menjadi perhatian harga tanah di kawasan tersebut. Seperti itu sih. Oke, land bank ya Mas. Land bank betul. Itu kata-kata yang secret banget kali kalau di Secret properti banget ya. untuk land bank untuk banget jangka panjang ya gitu. Oke. Jangka panjang. Jadi kira-kira seperti itu Bu, mungkin jawabannya dari Mas Raha. Nah ini kita masih banyak pertanyaan nih Mas Raha, Mas Angga. Kita lumayan orang-orang mulai antusias nih. Ini pertanyaannya dari saudara kita sendiri nih, dari JMRB nih. Pertanyaannya adalah berapa persen capital gain untuk perumahan Ambawani gitu. Dan ini sangat klaim banget gitu. Ini pasti sangat menguntungkan, pede banget nih kayak. Oke. Mas Angga kayaknya mau jawab nih, gimana Mas? Iya, Pak Teguh kayaknya salah satu investor yang mau beli nih. Waduh, langsung nanya peningkatan nilai investasi capital nih, gain capital gain nih. Waduh, Mungkin kalau kami coba jawab angka, ini kan masih angka proyeksi, tapi kami ajak berpikir nih Pak. Jadi kami coba arahkan, jadi gini, kalau kita lihat di daerah Jakarta ini apartemen sudah cukup banyak ya Pak. Kalau kita lihat apartemen sudah cukup banyak. Kenapa apartemen cukup banyak? Itu salah satu strategi developer untuk membagi nilai pembelian tanah tadi. Jadi yang harga nilai tanahnya tadi sudah mahal tuh di Tangerang Selatan aja sudah 12-16 juta ya Pak per meternya itu harga jual. Nah, di Jakarta tentu saja jauh lebih tinggi dari itu. Nah gimana cara developer untuk membagi harga perolehan tanah tersebut? Dia bangun bangunan yang bertumpuk gitu. Jadi hunian yang banyak lantainya dan bisa menyerap banyak konsumen. Jadi harga tanahnya itu kebagi berdasarkan jumlah unit atau jumlah lantai yang mereka bangun. Nah, untuk Ambawani sendiri, salah satu indikator yang bisa dilihat adalah pas exit tol Bekasi Timur atau di sekitar lokasi Bekasi Timur itu teman-teman bisa lihat apartemen sudah mulai muncul belum sih? Nah, terus ada berapa banyak ya? Terus area mall atau area komersial juga yang di atasnya ada apartemen tuh ada berapa banyak ya? Nah itu sebetulnya salah satu indikator nih buat teman-teman yang mau investasi hunian tapak bisa kelihatan ternyata di Bekasi Timur itu apartemen sudah cukup banyak nih sudah mulai dibangun. Kenapa demikian? Karena persediaan tanah untuk pemukiman di Bekasi Timur itu sudah cukup tipis. Jadi mungkin teman-teman ngelihat ini tanah kosong masih banyak kok. Nah, tadi sudah disampaikan juga di materinya Mas Raha nih, terkait zonasi ya Mas Raha ya. Jadi ada beberapa warna peruntukan lahan ini untuk komersial, ini untuk fasilitas umum, ini untuk pemukiman gitu. Nah, di daerah Bekasi Timur sendiri, mungkin daerah untuk perumahannya sudah semakin tipis. Itulah kenapa apartemen sudah mulai bermunculan. Nah, jadi kenapa
di area itu kalau ada properti perumahan yang sudah ada apartemennya, biasanya rumah cepat laku gitu. Nah, kalau para investor udah tahu tuh, pada saat di situ ada apartemen, okupansinya udah cukup tinggi, berarti hunian di sana harganya sudah cukup mahal. Berarti harga tanah di sana sudah cukup mahal nih gitu. Nah, beruntunglah JMRB beli ini sudah cukup lama ya, sudah agak lama. Jadi kita masih dapat harga perolehan yang cukup kompetitif sehingga harganya pun masih bisa masuk ke kantong teman-teman semua mudah-mudahan. Nah, terus dengan kemudahan-kemudahan tadi, kami harap juga tidak hanya teman-teman yang mau miliki tempat tinggal, tapi investor juga bisa beli nih, khususnya Pak Teguh kalau emang pengen invest di Ambawani ini cocok banget karena tidak sampai 3 kilo ya, hanya 2 kilo dari gerbang tol, terus di dekat situ pun ada apartemen. Jadi kelihatan nih, wah harga tanah di Bekasi Timur udah mahal nih kalau belinya baru-baru ini. Jadi developer baginya ke atas. Nah itu bisa kelihatan, jadi kalau udah beli rumah di Ambawani, langsung harga rumahnya pasti naik. Mungkin arah berpikirnya ke arah sana. Jadi salah satu indikatornya kita lihat nih, opsi hunian yang ada di daerah itu apa sih? Gitu. Dari saya itu mungkin. Oke, Mas Raha, ada yang mau ditambahin? Cukup. Oke, berarti harus runut juga tuh berpikir, mungkin nggak bisa ada angka yang pasti di situ ya. Cuman kalau kita mau lihat kisarannya nanti dengan cara berpikir seperti tadi, kebayang sih harusnya. Dan sebagai informasi juga, Ambawani ini kan letaknya di kota banget ya, Mas Angga ya. Dan di sebelah situ juga udah ada beberapa apartemen seperti tadi Mas Angga sampaikan, sehingga kita bisa lihat bahwa harga tanahnya di sana juga udah cukup tinggi. Sehingga pilihan berinvestasi di Ambawani bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk teman-teman roadster yang memang tertarik dan memang mungkin punya feng shui-nya mungkin di tanah dan properti gitu kali ya. Mungkin kayak gitu sih kira-kira. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini dari Pak Arif Wibawa ya. Nah, ini terkait strategi JMRB melalui ini propertinya. Zaman sekarang sudah serba virtual. Itu, nah terus ini ada ketakutan gitu, ada keresahan mungkin ya, menurunkan minat untuk beli perumahan itu yang dinilai udah takutnya mahal nih karena akses udah bagus, udah di kota. Nanti gimana ya harganya, apa udah minatnya bakal tetap sama nggak sih, masih tetap orang tuh pengen beli nggak sih gitu. Nah itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua ini pertanyaannya, apakah ada rencana JMRB bikin perumahan buat teman-teman JM Group gitu untuk rumah pegawai tertentu. Nah, ini mungkin nanti dibagi-bagi aja jawabnya. Monggo gimana Mas Raha, Mas Angga? Ya. Terima kasih Pak Arif pertanyaannya. Untuk yang pertama gitu ya, menurunkan minat nggak sih sebenarnya yang di zaman serba virtual itu untuk membeli rumah gitu kan? Jawabannya tentu saja tidak, karena kebutuhan rumah pertama dari sisi makro, kebutuhan rumah itu pasti akan selalu ada gitu kan. Nah tapi kebutuhan yang seperti apa? Itulah yang kami coba exercise atau kita coba lakukan. Tadi makanya di Ambawani itu kita meluncurkan produk-produk yang yang sesuai dengan kondisi yang ada gitu, dengan 60-60 dan 60-72, karena memang produk tersebutlah yang cukup laku atau laku keras di pasaran gitu kan, sehingga kita meluncurkan produk tersebut. Bisa aja sih sebenarnya kita mengeluarkan mungkin luas bangunannya bisa 90 gitu, 120, tapi siapa yang beli gitu kan, nggak ada yang beli juga ya buat apa, karena tujuannya untuk jualan properti adalah mencari keuntungan gitu kan, sebenarnya mencari keuntungan. Itu satu. Kemudian caranya juga mungkin setelah ada rumahnya gitu kan, gimana sih cara penjualannya gitu kan. Tadi udah disebutkan Mas Angga juga bahwa kita udah menerapkan penjualan melalui media sosial gitu kan. Tadi ada Instagram Ambawani, kita bisa lihat di situ produk-produknya seperti apa, kemudian speknya seperti apa, sehingga orang kalau misalkan wah saya weekend ini nggak bisa nih ke Bekasi Timur, ke Ambawani, ya udah lihat dulu aja di Instagram, cari-cari dulu call marketingnya gitu kan, baru habis itu udah bisa janjian, baru kita bisa ke sana. Gitulah cara kami berusaha untuk adaptif terhadap kondisi yang ada gitu kan. Mungkin ada tambahan selanjutnya? Ya, mungkin menambahkan juga nih. Jadi ada, kalau saya garis bawah ini ada kalimat dapat menurunkan minat untuk membeli perumahan dengan multi akses seperti perkotaan yang terkenal mahal dan sudah oversaturated gitu. Nah, memang di sini mungkin
banyaknya kita mengenal perumahan yang mahal itu adanya di tengah kota, ibu kota nih, di Jakarta nih gitu. Itulah mengapa kita lihat karena sudah ada image seperti itu, dan bukan hanya image ternyata. Memang karena ketersediaan lahan yang peruntukannya untuk pemukiman itu sudah cukup minim, sangat minim bahkan di ibu kota ini, banyaknya muncul apartemen gitu. Bergeserlah kebiasaan konsumen ini ke daerah-daerah penopang ibu kota nih. Makanya kalau kita lihat mungkin dari satu atau 2 tahun sebelum pandemi, banyak developer yang mulai membangun rumah di daerah Tangerang Selatan. Banyak developer yang bangun rumah di daerah Bekasi. Banyak developer bangun rumah di daerah Cimanggis. Banyak developer bangun rumah di daerah Depok. Bahkan banyak developer bangun rumah di daerah Bogor gitu. Nah, itulah yang menyebabkan pergeseran tren yang tadinya orang beli di tengah kota hingga akhirnya ke daerah penunjang ibu kota gitu. Nah, salah satu faktor yang mengubah kebiasaan itu juga sebetulnya tingkat sosial atau psikologis gitu. Jadi karena memang sudah cukup padat di daerah ibu kota ini, orang tuh pengen pulang ke rumah yang nuansanya tuh lebih tenang gitu. Nah, makanya daerah-daerah penunjang ibu kota ini cukup tumbuh pesat nih. Jadi memang dengan orang akses ke sana tidak cukup jauh, tidak cukup lama gitu, tidak sampai 1 jam mereka sudah bisa sampai rumah. Tapi dia bisa dapat ketenangan yang lebih dibandingkan dengan dia hidup di dekat kantor gitu misalnya. Nah, itulah yang menjadi faktor bergesernya minat konsumen. Terus balik lagi ke overprice tadi, yang mungkin yang terkenal mahal itu, beberapa developer di Jakarta pun sudah mulai memberikan skema skema pembayaran yang mudah. Terus ada juga yang membagi tanahnya, tadi diceritain juga sama Mas Raha, tuh ada yang 40 ya Mas Raha ya. Rumahnya 3 lantai gitu. Nah, itu tujuannya apa? Jadi konsumen itu dapat bangunan yang lebih luas dengan tanah lebih kecil sehingga komponen biayanya tuh lebih rendah gitu. Nah, memang kalau strategi-strategi seperti ini yang banyak dipakai oleh developer saat ini nih, di tengah semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk pemukiman. Jadi lagi-lagi apabila ada promo yang dilakukan oleh developer, apabila ada harga perdana yang memang diluncurkan, nah itu sebaiknya untuk para property seeker nih, milenial sedang nyari properti, maupun Bapak Ibu generasi Y, generasi Z yang memang ingin punya rumah lagi nih, ingin punya properti lagi untuk naruh uangnya. Nah, manfaatkan banget program promo itu, manfaatkan banget harga perdana yang diluncurkan itu, karena kalau membeli properti di harga perdana, naiknya cepet tuh, dibandingkan kita beli setelah proyeknya udah mau tutup. Karena harganya tuh langsung ditentukan oleh pasar. Hari ini kita jual sekian, hari Senin harga naik. Nah, itu otomatis harga tanahnya juga di hari Senin itu naik gitu, signifikan. Gitu sih. Yang sering tampil di salah satu TV swasta itu bener ya, berarti hari Senin itu harga naik ya. Karena properti memang seperti itu. Bisa dicek langsung. Bisa dicek langsung. Oke, siap. Kalau gitu. Nah, itu satu pertanyaan lagi mungkin yang masih di yang sama. Tadi ada rencana untuk bikin perumahan buat karyawan Jebur nggak sih Mas? Oh iya. Mungkin ini nanti lebih ke strategi perusahaan besarnya ya gitu. Jadi kalau memang arahnya gimana, memang cita-citanya dari dulu JMRB itu mau menjadikan fasilitas tersebut gitu. Namun kita kan juga teman-teman juga melihat kalau perumahannya itu kita beli di dekat kantor banget, dari Jakarta sini, harga tanahnya itu berapa sih gitu. Nah, jadi teman-teman sekarang memang masih terus mencari nih, kira-kira lokasi lahan mana yang aksesnya bagus, dekat dengan kantor pusat jasa marga nih, target utamanya dengan kantor pusat jasa marga. Lalu mungkin nanti kita cari juga aksesnya yang mudah untuk menuju ke lokasi-lokasi anak perusahaan jasa marga seperti apa. Harapannya apa? Harapannya nanti kita bisa menyediakan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman roster di jasa marga nih. Jadi kita yang namanya perumahan karyawan kan itu memudahkan karyawan untuk bekerja, untuk memiliki rumah gitu. Secara akses pun mudah gitu. Nah, jadi kita nggak mau let's say di Dukuh sini nanti ada tanah tapi dijualnya mahal gitu. Nah, itu jadi salah satu faktor yang dipertimbangkan Mas Raha banget juga nih. Mas Raha langsung turun ke lapangan, langsung survei juga orang-orang jasa marga kemampuannya seperti apa,
di lapangan harganya seperti apa, match atau enggak nih gitu. Nah jadi hal-hal itu yang jadi pertimbangan kami saat ingin meluncurkan program perumahan karyawan. Di sini sih kami mohon doanya ya, mudah-mudahan kita segera dapat lahan yang pas nih sehingga perumahan karyawan Jasa Marga bisa muncul dan cepat terlaksana. Mungkin itu. Dan satu lagi tambahan sedikit sih, sebenarnya kita emang lagi cari waktu nih, timing kapan kita bisa melakukan itu gitu kan. Betul. Karena properti itu kaitannya sama waktu yang terus harus cepat dan tepat mengambil keputusan segitu sih. Betul banget. Oke, thank you Mas Raha sama Mas Angga nih. Kebetulan ternyata waktunya kita udah tanya jawab udah habis, tapi nggak masalah teman-teman, nanti mungkin kalau untuk pertanyaan yang lain bisa hubungin kami aja langsung atau bisa lewat barcode. Tadi kalau misalnya hubungan dengan Ambawani ya misalnya, berarti nanti langsung aja di scan di barcode yang ada di depan kami nih untuk tanya-tanya gitu. Tadi ada beberapa pertanyaan yang teknis gitu ya terkait Ambawani. Nanti kalau misalnya pertanyaannya terkait dengan strategik JMRB, bisa langsung hubungin Mas Angga atau Mas Raha gitu. Mau ngobrol-ngobrol misalnya pas lagi ada waktu kita lagi bisa ketemu ya silakan, juga nggak masalah. Atau yang pengen gabung ke JMRB juga ya nanti ngomong sama SDM-nya langsung aja gitu. Nah yang terakhir tadi bercanda. Oke, mungkin gini, kami nanti akan milih 3 pertanyaan terbaik yang tadi sudah ditanyakan kali ya Mas Raha, Mas Angga. Ya. Dari sekian banyak pertanyaan tadi ditanyain tuh, ada yang berkesan nggak pertanyaannya tadi? Yang mana aja ya? Nanti akan ada merchandise khusus untuk 3 penanya terbaik nih soalnya. Gitu. Ada merchandise nih. Ada merchandise-nya. Tadi yang mana pertanyaan yang oke kalau menurut teman-teman? Yang terkait ada 2 pertanyaan perumahan karyawan tuh. Oh, perumahan karyawan berarti Boleh tadi atas nama siapa tadi ya? Pak Arif ya. Pak Arif Wibawa, oke 1 Pak Arif Wibawa berarti. Terus pertanyaan yang mana lagi Mas Raha? Mas Angga mungkin sekarang. Saya suka yang ini, yang tadi suku bunga mungkin ya. Yes. Oh suku bunga ya tadi ya, tuh. Mas yang Jet Roadster tadi saya lihat kayaknya di atas. Mas Aden Adennya tadi ya. Oke Mas Aden, satu lagi siapa nih kira-kira? Mungkin tadi yang terkait Bu Syariana ya. Oh Bu Syariana ya, satu lagi ya berarti ya. Oke, kita udah dapet 3 pemenang. Properti banget pertanyaannya katanya Bu, kata Mas Raha. Oke, kita udah catat nih 3 nama-namanya, nanti mungkin bisa menghubungi tim untuk merchandise-nya, kita juga udah siapin. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, dari para narasumber ada closing statement dulu nggak nih? Mau Mas Angga, mau Mas Raha, atau mau bareng-bareng berdua ngomong juga boleh, kira-kira. Jadi gini, intinya di dalam dunia properti, baik sebagai developer maupun sebagai end user atau pembeli, momentum itu sangat penting. Artinya apa? Artinya adalah jadikanlah acara ini atau kegiatan ini sebagai bagian dari investasi teman-teman untuk menjadikan momentum tersebut menjadi berharga sih, seperti itu. Oke, momentum ya Mas ya. Yes. Ini menarik banget nih. Kayak Mas Angga. Kalau dari saya lebih ke kata bijak nih. Keren. Jadi memang sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita berkendara nih, pasti tujuan akhir kita adalah kembali ke rumah gitu. Karena memang di rumah itu adalah tempat di mana hati kita berada. Nah, oleh karena itu manfaatkan program-program untuk membeli hunian sebaik mungkin. Terus pilihlah hunian yang memang bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Baik itu mungkin kalau investor nilai kembali investasi yang tinggi. Kalau dari sisi hunian mungkin manfaatkan rumah yang memiliki sesuai dengan kebutuhan, memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Salah satu opsinya adalah di The Ambawani Residence, Life Grows Here. Wih, tagline-nya Ambawani banget ya Mas Angga ya. Oke, terima kasih banyak nih Mas Raha, Mas Angga buat sharingnya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman roadster sekalian. Sebagai penutup, karena dua-duanya udah serius, saya kasih pantun aja deh ya. Ya. Nanti tolong bilang cakep ya. Oke. Cakep. Pergi ke pasar beli buah mangga. Cakep. Ngindarin macet, makannya pergi jam 3 pagi. Cakep. Ayo semua teman-teman, Bapak Ibu roadster Jasa Marga. Cakep. Beli Ambawani dijamin nggak rugi. Cakep.